Pernahkah kamu merasa, di tengah dunia yang semakin bising, notifikasi tak henti berbunyi, pikiran penuh, tapi hati justru terasa kosong? Bagaimana jika ketenangan yang kamu cari selama ini bukan berada di luar sana, bukan di liburan mahal, bukan di pencapaian, bukan di validasi sosial, melainkan tersembunyi di dalam dirimu sendiri? Dan bagaimana jika para leluhur Jawa sudah membicarakan ini jauh sebelum fisika kuantum ditemukan? Hari ini, kita akan menyelami sebuah konsep kuno bernama sukmo sejati, jati diri sejati manusia, dan mengejutkannya, konsep ini ternyata selaras dengan cara sains modern memahami realitas. Ini bukan sekadar cerita spiritual, ini adalah perjalanan ke dalam dirimu sendiri, ke inti keberadaan kita. Dalam kebijaksanaan Jawa, manusia bukan hanya tubuh dan pikiran, ada sesuatu yang lebih dalam, lebih sunyi, lebih murni. Itulah sukmo sejati. Sukmo sejati dipahami sebagai inti diri, kesadaran murni yang ada sebelum ego terbentuk, sebelum label sosial melekat, sebelum luka batin tercipta. Para leluhur Jawa percaya, ketika manusia hidup terlalu larut dalam ambisi, ketakutan, dan emosi negatif, ia menjauh dari sukmo sejatinya. Dan semakin jauh seseorang dari sukmo sejati, semakin gelisah hidupnya. Menariknya, konsep serupa juga muncul di berbagai budaya dunia. Atman, True Self, Higher Consciousness. Seolah manusia di berbagai belahan bumi menemukan kebenaran yang sama, dengan bahasa yang berbeda. Sekarang, mari kita lompat ke dunia fisika kuantum. Dalam sains modern, kita menemukan fakta mengejutkan. Segala sesuatu di alam semesta pada dasarnya adalah energi yang bergetar pada frekuensi tertentu. Atom bergetar, partikel bergetar, bahkan ruang kosong pun tidak benar-benar kosong. Ia berdenyut dengan energi. Dan manusia, tubuh kita menghasilkan gelombang listrik, medan elektromagnetik, dan resonansi biologis. Fisika kuantum juga mengenal observer effect, bahwa kesadaran pengamat dapat memengaruhi hasil pengamatan. Dengan kata lain, kesadaran bukan penonton pasif. Ia ikut membentuk realitas. Di titik inilah, ajaran sukmo sejati dan fisika kuantum bertemu. Jika kesadaran adalah energi, dan energi adalah getaran, maka mengenal diri sejati berarti mengenali getaran terdalam diri kita sendiri. Masalahnya, banyak dari kita hidup dalam kondisi getaran yang tidak selaras. Kemarahan yang dipendam, ketakutan berlebihan, rasa bersalah, pikiran negatif yang berulang. Dalam kebijaksanaan lama, ketidakseimbangan batin ini disebut sebagai ketidakharmonisan energi. Dan hari ini, kita menyebutnya stres kronis, kecemasan, burnout, bahkan penyakit psikosomatis. Tubuh sebenarnya sedang berbicara, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan sensasi, kelelahan, dan ketegangan. Sukmo sejati tidak pernah hilang, ia hanya tertutup oleh kebisingan batin. Lalu, bagaimana cara kembali selaras? Para leluhur tidak menawarkan jalan instan, mereka menawarkan kesadaran, pernapasan yang pelan dan dalam hari ini terbukti secara ilmiah dapat mengubah gelombang otak dan menenangkan sistem saraf. Meditasi dan keheningan membantu otak keluar dari mode bertahan hidup dan kembali ke kondisi seimbang. Suara dan getaran seperti mantra, gamelan, atau bunyi alam telah lama digunakan sebagai alat penyelarasan energi. Dan yang sering diremehkan, niat sadar. Dalam fisika kuantum, fokus memengaruhi hasil. Dalam kebijaksanaan Jawa, niat adalah arah energi. Ketika niat, pikiran, dan tindakan selaras, getaran diri pun berubah. Sukmo sejati bukan sesuatu yang hanya dicari di gunung atau pertapaan. Ia hadir dalam kehidupan sehari-hari. Saat kamu berhenti sejenak sebelum bereaksi, saat kamu bernapas sadar di tengah tekanan, saat kamu memilih welas asih daripada kemarahan, saat kamu bersyukur meski hidup belum sempurna. Syukur dan kasih sayang adalah emosi dengan frekuensi tinggi. Ia secara alami menaikkan kualitas getaran batin. Bukan berarti hidup bebas masalah, tetapi cara kita hadir di dalam masalah berubah. Bayangkan jika semakin banyak orang hidup selaras dengan sukmo sejatinya, kedamaian tidak lagi menjadi hal langka, ia menjadi menular. Karena ketenangan satu orang memengaruhi lingkungan sekitarnya, dan getaran kolektif membentuk masa depan bersama. Mungkin dunia tidak berubah seketika, tetapi perubahan selalu dimulai dari dalam, dari satu kesadaran, dari satu getaran. Jika video ini membuatmu berpikir, atau bahkan merasa lebih tenang, beri like sebagai tanda resonansi. Tulis di kolom komentar, bagian mana yang paling kamu rasakan. Dan subscribe jika kamu ingin lebih banyak konten tentang kebijaksanaan leluhur, sains modern,
dan perjalanan mengenal diri sejati. Karena mengenal dunia itu penting, tetapi mengenal diri sendiri adalah perjalanan paling bermakna.